Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gubuk Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan part kedua dari soal pemantapan ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, di nomor 6 ini ada soal tentang bilangan akar ya teman-teman. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini di sini masih ada akar 20 dan akar 75 yang mana ini masih bisa kita sederhanakan. Nah, ini sebaiknya kita sederhanakan terlebih dahulu ya. Nah, caranya menyederhanakan adalah akar 20. Nah, ini bisa kita tulis menjadi akar 4 dikali dengan akar 5. Jadi mencari perkalian bilangan yang kalau dikalikan hasilnya itu adalah 20 dan salah satunya adalah bilangan yang bisa diakarkan. Nah, ini berarti menjadi 2 akar 5. Kemudian akar 75 ini bisa kita tulis menjadi akar 25 dikalikan dengan akar 3. Nah, kita menggunakan yang ini ya, karena akar 25 bisa kita akarkan menjadi 5 akar 3. Sehingga teman-teman di situ akar 20 ini menjadi 2 akar 5, kemudian dikalikan dengan 3 akar 6, kemudian yang bawah 5 akar 3, akar 75 sudah kita rubah menjadi 5 akar 3 dikurangi dengan 3 akar 3. Jadi ini pengurangan akar yang sejenis, maka bisa kita kurangkan ya teman-teman. Nah, kalau yang atas ini tinggal kita kalikan saja, 2 dikali dengan 3 itu adalah 6, kemudian akar 5 dikali dengan akar 6 itu adalah akar 30. Kemudian yang bawah ini menjadi 2 akar 3. Ini bisa kita sederhanakan teman-teman. Ini boleh kita coret 1, 3. Kemudian di sini juga bisa kita coret akar 3-nya dengan akar 30. Akar 30 dibagi dengan akar 3 itu sama dengan akar 10 teman-teman. Jadi jawabannya adalah 3 akar 10. Gampang ya, berarti jawabannya adalah yang D. Yang nomor selanjutnya kita bahas nomor 7. Di nomor 7 ini ada soal mengenai pola bilangan. Oke. Di sini ada pola hitam dan pola putih ya teman-teman. Sekarang kita cari tahu pola yang hitam terlebih dahulu. Di pola hitam itu pada suku pertamanya itu terdapat 4. Kemudian di suku kedua ada 8. Kemudian di suku ketiga ada 12 dan di suku keempat ada 16 dan seterusnya. Nah, sebenarnya jika kita tidak menggunakan rumus UN, ini sebenarnya bisa kita logika teman-teman. Ini kan kelipatan 4 ya teman-teman. Jadi untuk UN-nya itu sama dengan 4N. Di suku pertama 4 kali 1, 4, 4 kali 2, 8, 4 kali 3, 12, dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan rumus UN sama dengan 4N. Itu bisa kita logika. Kemudian di pola putih. Pada pola putih yang suku pertama ada 1, kemudian di suku kedua ada 4, di suku ketiga ada 9, suku keempat ada 16, dan seterusnya. Ini juga bisa kita logika ya teman-teman, tanpa menggunakan rumus. Nah, kita logika saja bahwa UN-nya sama dengan ini, bisa kita lihat 1, 4, 9, 16 itu merupakan bilangan berpangkat. Jadi UN-nya di sini boleh kita tulis N-ku kuadrat. Begitu teman-teman. Nah, sekarang di pernyataan pertama dari gambar berpola di atas diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar adalah, oke, sekarang banyak persegi berwarna hitam dan putih pada pola ketujuh adalah 77. Oke, sekarang untuk pola hitamnya. Nah, di pola ketujuh itu artinya adalah 4 dikali dengan 7. 4 dikali dengan 7 itu berarti sama dengan 28. Kemudian untuk pola putihnya itu di pola ketujuh itu kan sama aja dengan 7 kuadrat, berarti 49.
Jadi ini tinggal dijumlahkan teman-teman. Jadi ini sama dengan 77. Benar ya. Berarti untuk pernyataan yang pertama benar. Kemudian banyak persegi berwarna putih pada pola ke-8. Nah, pada pola ke-8 itu berarti putih ya teman-teman. Berarti kita menggunakan rumus yang ini, UN sama dengan N kuadrat. Berarti 8Q kuadrat sama dengan 64. Pernyataan kedua juga benar. Kemudian di pernyataan ketiga, banyak persegi berwarna hitam pada pola ke-9. Hitam rumusnya adalah 4N ya teman-teman. Berarti 4 kita kalikan dengan 9 sama dengan 36. Nah, berarti ini juga benar. Oke, 1, 2, 3 benar, 1, 2. Nah, ini coba kita untuk memastikan yang nomor 4 salah. Sebenarnya ini sudah bisa kita jawab ya. Jawabannya adalah yang A. Untuk memastikan jawaban nomor 4 itu salah adalah selisih persegi berwarna hitam dan putih pada pola ke-10 adalah 50. Oke, yang hitam. Yang hitam itu adalah 4 dikali dengan N. 4 dikali dengan 10 ya teman-teman. Berarti sama dengan 40. Kemudian untuk yang persegi berwarna putih itu kan sama aja dengan 10Q kuadrat sama dengan 100. Sehingga selisih itu berarti yang besar dikurangi yang kecil ya teman-teman. Berarti sama dengan 100 kita kurangi dengan 40. Jadi selisihnya seharusnya 60. Di sini tertulis 50. Jadi pernyataan yang keempat salah. Nah, nomor 8. Nomor 8 di sini ada literasi sedikit ya teman-teman. Jadi di sini ASPD sekali lagi menekankan ada soal-soal yang bentuknya literasi agar teman-teman juga mendapatkan pengetahuan lain selain matematika di dalamnya. Perkembangan virus corona. Sifat virus corona mampu berkembang biak dengan cara mereplika diri sendiri. Ini kalau biasanya bahasanya membelah diri. Nah, di sini diberi replika gitu ya, mereplika. Kemampuan virus memperbanyak diri dan sering kali bermutasi. Karena itu, ini sangat rentan apabila orang yang tidak patuh untuk tetap tinggal di rumah terpapar berulang-ulang oleh pembawa virus lain, kata Yuri dalam konferensi pers di Geraha BNPB Jakarta Senin dan 13. Nah, itu. Kemudian pertanyaannya adalah, dimisalkan dalam 30 menit setiap virus corona mampu memperbanyak diri menjadi 2 dalam tubuh manusia. Seseorang pada pukul 8 terinfeksi 100 virus corona. Ya 100 ya teman-teman, 100 virus corona. Banyak virus corona dalam tubuh orang tersebut adalah, nah, kita cari banyak membelah dulu ya teman-teman. Banyak membelahnya itu sama aja waktunya itu kita bagi dengan 30 karena di sini dia membelahnya setiap 30 menit sekali. Dari pukul 8 sampai pukul 11, dari pukul 8 sampai 11 itu berarti ada waktu sekitar 3 jam. Nah, 3 jam ini kalau kita jadikan menit kalikan dengan 60 berarti sama dengan 180 menit. Nah, kemudian 180 menit ini kita bagi dengan 30. Jadi ada 6 kali pembelahan. Nah, caranya sebenarnya pakai manual saja teman-teman, karena sekali lagi barisan geometri tidak akan pernah ditanyakan sampai yang banyak-banyak. Jadi nggak hafal rumus nggak masalah sebenarnya, bisa dinalar, bisa di logika. Oke, yang pertama virusnya ada 100. Oh, berarti pembelahan pertama dikalikan dengan 2 menjadi 200. Di pembelahan kedua itu kita kalikan 2, berarti di sini menjadi 400. Kita kalikan dengan 2 lagi, berarti jadi 800. Kemudian di pembelahan ke-4 itu berarti menjadi 1600. Kemudian yang kelima itu menjadi 3200 dan pembelahan ke-6 itu menjadi 6400. Nah, jadi banyak virus pada pukul 11 itu ada 6400. Gampang ya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9. Pak Ali membeli 12 baju seharga Rp2.400.000. Pak Ali merencanakan akan menjual baju kembali ke tokonya dengan 2 cara.
Cara yang pertama adalah dijual dengan harga 300.000 per baju dengan diskon 25%, dan cara kedua dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan membeli 2 baju gratis 1 baju. Jika semua baju habis terjual, Pak Ali menyimpulkan hasil penjualan sebagai berikut. Nah, sekarang ini ya ada 4 pernyataan mana yang benar. Yang pertama adalah cara pertama lebih menguntungkan daripada cara kedua. Yo, berarti di sini bisa kita simpulkan untuk harga per bajunya harga jual 1 baju ya. Nah, 1 baju untuk cara yang pertama itu adalah ketika di sini didiskon 25%, maka membayarnya tinggal 75%. Nah, ini 75 kita kalikan dengan 300.000 rupiah. Maka di sini harganya adalah 225.000. Nah, kemudian untuk cara yang kedua dijual dengan harga 315.000 per baju dengan ketentuan membeli 2 baju gratis 1. Nah, ini ada harga jual yang maksimal sama harga jual yang minimum ya. Nah, kita cari total penjualan maksimum. Jadi ini tergantung sama pembelinya ya. Jika pembelinya itu membeli 2, maka keuntungannya akan lebih minimum. Nah, total penjualan maksimum itu ketika Pak Ali bisa menjual 1 baju, begitu ya. Jadi nanti total penjualannya adalah 12 kita kalikan dengan 315.000. Nah, di sini sama dengan 3.780.000. Kemudian ada total penjualan minimum. Nah, kalau misalkan ada yang membeli 1, ada yang membeli 2 ya, berarti nanti total penjualannya bisa di antara maksimum sama minimum ini ya. Kita cari minimumnya. Minimumnya itu apabila 12 ini kita bagi dengan 3 ya, karena di sini membeli baju 2 gratis 1 itu berarti mendapatkan 3 pieces. Berarti 12 kita bagi dengan 3 itu sama dengan 4. Nah, berarti nanti 4 kali 2 itu berarti ada 8 baju yang dijual ya, dengan harga 315. Ini penjualan minimumnya ya. Ini berarti totalnya adalah 2.520.000. Nah, ketika dia menjual 8 baju dengan konsep 2222, maka yang 4-nya itu kan digratiskan seperti itu. Jadi ini adalah total penjualan minimumnya. Bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya apakah yang cara kedua, cara pertama lebih menguntungkan daripada cara yang pertama? Nah, ini sekarang kita cari total penjualan untuk yang cara pertama, karena total penjualan untuk yang cara kedua itu di antara 2.520.000 sampai 3.780.000. Pokoknya beragam, tergantung nanti penjualannya. Kalau total penjualan yang dengan cara pertama itu 12 dikalikan dengan 225.000. Kalau ini lebih simpel ya. Nah, ini totalnya adalah 2.700.000. Nah, cara satu lebih menguntungkan ya tergantung ya. Nah, belum tentu ya. Kalau misalkan Pak Ali bisa menjual bajunya satu-satu, dengan cara yang kedua itu pasti jauh lebih menguntungkan. Tetapi kalau misalkan para pembelinya ternyata membeli 2222 sehingga Pak Ali harus menggratiskan 1 baju, maka total penjualannya adalah 2.520.000. Nah, lebih menguntungkan yang pertama. Jadi yang pernyataan pertama ini belum tentu. Oke, kemudian cara yang pertama untung 300.000 rupiah. Oke, sekarang keuntungannya itu berarti sama aja. Tadi total penjualannya adalah 2.700.000 gitu ya. Kita kurangi dengan modalnya Pak Ali yang dikeluarkan yaitu 2.400.000.
Berarti benar ya teman-teman, Rp300.000. Nah, berarti untuk pernyataan kedua benar. Cara kedua, minimal mendapatkan keuntungan 120.000. Benar ya teman-teman, karena di sini minimalnya nanti dia total penjualannya adalah 2.520.000 dikurangi dengan 2.400.000. Nah, maka di sini menjadi 120.000. Berarti pernyataan yang kedua benar, keuntungan minimal. Kemudian cara 2, maksimal mendapatkan keuntungan 1.380.000. Berarti ini 3.780.000. Ini kita kurangi dengan 2.400.000 ya teman-teman. Nah, berarti ini sama dengan keliru. 1.380.000 gitu ya. Nah, berarti yang nomor 4 ini benar. Berarti kesimpulan Pak Ali yang benar adalah 2, 3, dan 4. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini yang nomor 9, kita harus menggunakan logika kita ya. Oke, selanjutnya di nomor 10. Di nomor 10 ini jauh lebih cerah daripada yang nomor 9 tadi ya teman-teman. Jadi ini lebih gampang lah. Oke, refreshing ceritanya. Di nomor 10 ini ada sistem persamaan linear satu variabel. Di sini ada 2P dikurangi dengan Q adalah gampang. Oke, sekarang P-nya ini tinggal kita substitusikan saja. Berarti ini 2 dikali dengan min 3X ditambah dengan 5, kemudian di sini min. Nah, ini masih dalam kurung ya teman-teman, jangan lupa diberi kurung. 2X dikurangi dengan 1. Kemudian ini tinggal kita kalikan dengan perkalian skematik seperti ini. Yang ini juga begitu. Nah, hati-hati di sini sebenarnya ada koefisien 1 tetapi dia tidak terlihat. Oke, terus habis itu 2 dikali dengan min 3X maka dia menjadi min 6X. 2 dikali dengan 5 maka dia menjadi plus 10. Min 1 dikali dengan 2X maka dia menjadi min 2X. Min 1 dikali 1 maka dia menjadi plus 1. Min 6X min 2X maka dia menjadi min 8X. Kemudian plus 10 plus 1 maka menjadi plus 11. Maka jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, itu part 2 dari pembahasan soal pemantapan soal ASPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika ada komentar atau mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.